Shalom. Ibadah kita ada berjalan kudus. Kita melalui bulan kemarin yang kita melangkah di bulan yang baru. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan tetap selamanya dalam kehidupan kita. Mungkin ini bukan sebuah rutinitas saja, tapi kita teringat bahwa kasih Tuhan sangatlah sungguh mulia. Kasih Tuhan sangat tulus kepada kita semua. Kita mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus setiap dosa kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan sebagai Tuhan yang layak untuk dipuji di atas segala pujian.
pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan Kau mengangkat kami sebagai anak-Mu Tuhan yang telah Kau tebus melalui darah yang tercurah, melalui nyawa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau di atas segalanya, Engkau di atas segala pujian kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika kami ada saat ini untuk semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu sangat mengasihi kami Tuhan, tanpa syarat Tuhan. Engkau mau memilih kami. Engkau mau mengangkat kami yang tidak layak, yang tidak berdosa ini Tuhan, sehingga kami dapat untuk bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk dekat dengan-Mu ya Bapa, untuk merasakan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau memberi kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati-hati yang haus akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dengan membawa penuh kasih Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Dan kami pulang tidak dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu di tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan membangun memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bersukacita. Amin. Mari kita untuk bangkit dan serukan nama Tuhan Yesus. Sebab nama Yesus adalah menara kita yang kuat, menara yang teguh, benteng kekuatan hidup kita. Amin. Kita akan ujian. Bangkit serukan nama Yesus.
persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau tempat ini Bapa. Sebentar kami mau membuka sedikit dari Tuhan Bapa. Berdoa dengan tangan berdiri dan Tuhan kami berdoa haleluya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagi kehidupan kita. Amin. Karena Dia baik, Dialah sumber pengharapan kita. Karena kita bisa hidup semua karena salib Tuhan. Kita mau angkat pujian karena salib Tuhan. God
Mazmur, kami bisa mendengarkan kata-katamu, mendengarkan firman Bapa. Kami serahkan waktu yang ada dan hamba-Mu yang doakan firman dalam tangan-Mu Tuhan biar setiap kata-kata yang ada Tuhan akan keluar dari Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau akan selalu menyertai kami Bapa. Engkau yang saat ini ada bersama dengan kami dan firman-Mu Tuhan ada di dalam hati Bapa. Kami bersyukur dan berdoa Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Salam. Puji nama Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di dalam kasih karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup kita terletak pada pilihan kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Saya persilakan seorang membacakan. Mari. Mari silakan membacakan. Jangan menunggu waktu. Ya, jangan menunggu yang lain, waktunya nanti tertua. Yesus tidak dari Injil itu. Ya, mari. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ya. Kita melihat bahwa ayat ini mengatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia atau di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 5 perhatikan, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, marilah tolong yang kedua. Kita membaca tadi di dalam firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan Yesus Dia telah memilih kita. Kapan saudara? Kapan? Sebelum dunia diciptakan. Jadi saudara dan saya ada di sini ini
karena Dia telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Betapa ajaib kasih-Nya. Sebelum saudara ada, bukan hanya sebelum saudara ada, sebelum Adam dan Hawa ada, Dia telah menentukan untuk memilih kita di dalam Dia. Di dalam siapa? Tuhan Yesus. Seolah-olah Dia memilih kita dengan satu kata dikatakan Dia menakdirkan kita. Apakah betul? Apakah Allah menakdirkan hidup kita? Kadang-kadang kita salah pikir. Alkitab tidak menakdirkan hidup kita. Dalam seluruh Alkitab hanya ada satu takdir. Apa itu, saudara? Hanya ada satu takdir. Coba tolong dibacakan di sana. Apa takdir itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya ada satu takdir. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang diberikan oleh Allah yang di dalamnya kita selamat. Jadi hanya ada berapa takdir? Satu takdir. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Takdir ini semata-mata hanya karena kasih Allah kepada manusia. Dia merelakan dirinya untuk menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Oleh darahnya Dia tebus kita, Dia jadikan kita anak Allah. Di luar nama Yesus tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia bisa selamat. Ingat ya, di luar nama Yesus tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan kita. Itulah takdir. Lalu bagaimana dengan kita, hidup kita? Sekali lagi, kita bukan ditakdirkan, tetapi kita diciptakan segambar dengan Allah. Alkitab mengatakan segambar dengan Allah. Apa artinya? Diciptakan dengan kehendak bebas. Saudara dan saya bisa menentukan diri kita sendiri. Jadi, kalau kita dipilih, dijadikan anak-anak Allah, itu bukan takdir Allah. Kita dipilih karena kita memilih untuk percaya kepadanya. Ada di dalam kekristenan yang menganggap bahwa orang itu menjadi anak Allah karena Tuhan memilih dirinya. Betul, Tuhan memilih manusia, tapi yang dipilih bukan kalau secara kasar bahasa Jawanya sakarepe Tuhan, bukan.
Dia memilih orang-orang yang memilih Tuhan Yesus. Dia memilih orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Jadi katakanlah kalau saya bicara tentang Pak Yanto yang beberapa tahun ini akhirnya menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan karena Pak Yanto memilih Ibu Iva ya. Benar ya Pak ya? Pak Yanto menjadi anak Tuhan karena Pak Yanto memilih percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Takdirnya hanya satu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan kalau kita mau percaya, mau beriman, mau memilih Dia, maka kita dijadikan umat pilihan Tuhan. Ya. Siapa yang dijadikan umat pilihan Tuhan? Orang-orang yang memilih Tuhan Yesus Juru Selamat. Di luar itu tidak mungkin. Nah, kalau kita sekarang menjadi umat pilihan Tuhan karena kita telah memilih Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat kita, maka kita dijadikan umat pilihan Tuhan. Ya. Kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Tolong dibacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mari tolong dibacakan. 9, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terdiri, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-terang ajaib. Iya, di sana dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Mari kita perhatikan bahwa kita yang telah memilih Dia dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita menjadi satu bangsa yang terpilih, walaupun kita berasal dari segala bangsa. Kita menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah yang saat ini tidak kelihatan, tetapi hanya ada di dalam hati manusia. Kita bangsa yang terpilih, kita punya kerajaan. Kerajaan itu kerajaan yang kekal. Dan kerajaan itu walaupun sekarang tidak terlihat, nanti tiba waktunya kita sedang dalam perjalanan, ya, perjalanan menjadi suatu bangsa, suatu kerajaan yang luar biasa yang nanti akan nyata di bumi ini juga. Satu kali kelak kita akan memerintah dalam kerajaan 1000. Kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Itu karena kita telah memilih dengan sungguh-sungguh hati Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kemudian dikatakan
imamat yang rajani. Apa itu imamat? Pada zaman Perjanjian Lama, para imam adalah pemimpin bangsa yang menghubungkan manusia dengan Allah. Para nabi adalah orang yang menyampaikan firman Allah kepada manusia. Tetapi para imam membawa manusia kepada Allah. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipilih Allah. Imamat dalam zaman Perjanjian Lama hanya dilakukan oleh suku Lewi, dan para imamnya adalah keturunan Harun. Jadi orang-orang pilihan khusus. Para nabi adalah orang-orang yang dipanggil Allah dari antara umat Israel untuk menyampaikan apa yang Allah hendak sampaikan kepada umatnya. Nah, saudara dan saya sekarang dipilih menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani adalah, katakan, para imam yang punya kuasa untuk membawa manusia kepada Allah. Bukan pekerjaan yang murahan, saudara. Satu pekerjaan yang luar biasa. Kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang dapat membawa manusia bertemu dengan Allah. Amin. Apakah bersyukur kalau Tuhan jadikan kita imamat yang rajani? Saya harap kita bersyukur. Oleh kuasa Allah, kita melayani seberapa yang kita dapat melayani. Saudara, ada yang dipilih Allah untuk melayani seperti yang dilakukan di depan ini tadi. Saudara, ada yang dipilih Allah untuk melayani, membawa orang-orang dari Wajah Karanganyar sampai ke Malang Sukosini. Itu juga sebuah pelayanan. Yang lain dipilih Allah untuk melayani di dalam doa. Yang lain dipilih Allah untuk melayani menjadi gembala sidang, menjadi pengajar, menjadi segala macam. Allah memilih kita untuk melayani. Tetapi ingat, imamat pilihan Allah tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, Harun waktu ditabiskan jadi imam, maka ada suatu minyak urapan khusus yang dicurahkan ke atas kepala Harun, gambaran bahwa Roh Kudus mengurapi hidupnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan mengerjakan dengan kekuatan sendiri. Jangan mengerjakan dengan kekuatan sendiri, tapi bersama dengan Allah Roh Kudus. Kemudian dikatakan di sana, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang engkau sudah alami antara engkau dengan Allah. Saudara, dipilih sebelum dunia dijadikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan setelah dipilih, kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita dijadikan umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah.
warga kerajaan surga. Pangeran-pangeran dan putri-putri surgawi. Ya, ingat ya, tapi jangan samakan putri-putri surgawi dengan bidadari, lain lagi ya, jauh berbeda ya. Kita semua diangkat luar biasa oleh Allah, dijadikan bangsa yang terpilih, dijadikan bangsa yang kudus ya. Supaya kita dapat menjadi imamat yang rajani, supaya kita dapat menjadi saksi memberitakan kebesaran kasih Allah, maka hidup kita harus hidup dalam kekudusan. Apa hidup dalam kekudusan itu? Roma 8 ayat 5 sampai 9. Tolong dibacakan dengan cepat. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Mari saudara bacakan. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita menjadi bangsa yang kudus apabila kita hidup menurut roh. Apabila kita hidup menurut Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbangga, aku umat pilihan Allah, aku bangsa yang kudus, aku hebat. Aku akan memerintah di dunia ini 1000 tahun lamanya. Tetapi saudara hidup di dalam keinginan daging. Tidak mungkin, saudara. Allah yang kudus, umatnya harus kudus. Keinginan daging, saudara bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Lalu keinginan roh, saudara dapat baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Keinginan roh apa itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, sampai ada 9 buah roh. Itulah keinginan roh di dalam hidup kita. Nah, kita mesti melihat hidup kita di dalam dunia ini. Saya itu tiap-tiap hari mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Jikalau engkau mengikuti keinginan roh, engkau akan penuh dengan kasih. Engkau akan lemah lembut, terbuka terhadap suara Allah, terbuka terhadap suara orang lain. Engkau pasti akan mengampuni. Engkau tidak akan membiarkan sesuatu ada di dalam hidup ini yang tidak berkenan di hadapan Allah.
keinginan daging bisa juga kesenangan, foya-foya, dan segala macam yang kita anggap itu menyenangkan hidup kita, tapi sebenarnya tidak menurut firman Tuhan. Jadi marilah kita hidup sebagai umat pilihan Allah, sebagai imamat yang rajani, yang punya kuasa, dan kuasanya ada pada Roh Kudus. Dan kita hidup untuk apa? Untuk memberitakan kasih Allah kepada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan kasih Allah kepada orang lain kalau kita hidup tanpa mengasihi sesama? Jadi marilah hidup kita terletak kepada pilihan kita. Saudara mau memilih menuruti keinginan daging, silakan. Saudara mau menuruti keinginan roh, itulah yang istimewa. Tetapi marilah kita lihat bahwa seluruh kehidupan kita itu terletak kepada pilihan kita. Kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sudah saya bacakan aja. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan segala perihal yang materi. Kerajaan Allah lebih tinggi, lebih mulia, lebih jauh dari segala yang materi. Kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Hidup menurut firman Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka apa yang terjadi dalam hidup kita ada damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara memiliki keinginan daging, seolah-olah wis enak, senang di dalamnya, saudara, tetapi saudara tidak punya damai sejahtera yang melebihi segala akal, yang bisa mengalir dalam hati dan jiwa kita. Walaupun kita mengalami berbagai tantangan, persoalan, tapi jiwa kita tetap tenang, ada damai sejahtera, seperti orang-orang anak Tuhan yang ada di negara Israel dan Gaza pada saat ini, di mana terjadi peperangan antara Israel dan Hamas yang ada di sana, dan mengerikan peperangan itu, saudara. Kalau peperangan zaman perjanjian lama masih tidak mengerikan, tapi peperangan zaman sekarang dengan segala bom atomnya semua itu sangat mengerikan. Tetapi anak Tuhan yang ada di tempat itu hatinya penuh dengan damai sejahtera, hatinya penuh dengan ketenangan. Umat Allah yang sungguh-sungguh kepada Allah, waktu mereka sedang menghadapi peperangan, berjalan menuju kepada peperangan, mereka melantunkan, menyebutkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka kalau kita mungkin sudah menyanyi, memuja Allah, mengagungkan Allah dalam menghadapi peperangan yang sangat mengerikan. Karena itu tangan Allah ada pada mereka.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terletak kepada pilihan kita. Kita mau memilih menurut kehendak roh atau menurut kehendak daging. Bila kita yang berikut, bila kita memilih menjadi imamat yang rajani, melayani Dia dalam urapan Roh Kudus, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pertama, memilih hidup dalam roh, dalam keinginan roh. Yang kedua, jangan jadi anak Tuhan yang malas-malas. Jadilah anak Tuhan yang melayani Tuhan. Waktu-waktu dalam hidup kita itu sangat berharga, saudara. Jangan buangkan waktu-waktu itu. Anak-anak muda, saya coba ingatkan, jangan buangkan waktu-waktu dalam hidupmu untuk HP. HP akan menjadi berhalamu. Berikan waktumu untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan berikan waktumu untuk hal-hal yang paling menyenangkan dirimu, tapi berikan waktumu untuk hal-hal yang menyenangkan siapa? Menyenangkan siapa? Menyenangkan Roh Allah, menyenangkan Tuhan. Ya, dan jangan jadi, saya percaya di sini tidak ada. Saya harus tidak ada. Jangan jadi anak Tuhan yang buangkan waktu malas-malasan, ada di apa? Di tempat tidur atau di mana dengan bawa HP. Tidak jadi masalah hal itu kalau bukan kemalasan. Saya sendiri kalau sedang keadaan tubuh tidak kuat, saya buka HP. Mungkin saya butuh WA kepada siapa, mungkin saya butuh bicara kepada Cynthia yang sudah beberapa lama tidak bersama dengan kita dan lain sebagainya. Saya juga sambil tiduran. Tetapi jangan itu menjadi bagian hidup kita untuk selalu tiduran terus gitu ya. Karena dekat dengan yang kalian cintai, apa itu? HP ya. Jangan seperti itu. HP sesuatu yang luar biasa memang. Dapat kita pakai untuk segala yang ajaib bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi dapat dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menarik perhatianmu untuk bermalas-malasan. Sedangkan hidup kita yang akan datang terletak pada waktu kita di dunia ini. Kita di dunia ini malas-malasan, melakukan keinginan sendiri saja, maka kemuliaan yang di sana berbeda dengan orang yang rajin, dengan orang yang pagi hari entah jam berapa sudah bangun, sudah mencari Tuhan, sudah berdoa, ya. Terus kalau mau pakai HP, pakai untuk menyelamatkan jiwa, untuk memberkati orang lain, ya. Tapi tidak masuk dalam apa yang disebut hoax dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak benar. Kadang-kadang kita harus selektif. Saya sendiri dulu kadang-kadang tertipu dengan apa yang namanya hoax di dalam WA dan lain sebagainya. Sehingga saya belajar, kalau ada berita yang begini di sini, saya coba tanyakan lagi. Saya coba cari informasi benar atau salah. Bapak Ibu Saudara semua, ada hal yang positif dari kemajuan teknologi, tetapi jangan kemajuan teknologi itu merusak pribadi kita, ya, merusak pribadi kita.
tetapi menjadikan kita orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau kita memilih menjadi imamat yang rajani, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan apa saudara? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Lakukan apa yang dapat dilakukan untuk Tuhan. Kerjakan apa yang dapat saudara kerjakan untuk Tuhan. Apalagi yang masih muda dengan kekuatan yang ada di dalam hidupmu. Jangan hanya melakukan untuk kesenangan kita pribadi. Lakukan untuk Tuhan. Dan juga jangan dilupakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Jangan membiarkan sedikit pun dosa ada di dalam hati kita. Kadang-kadang aneh, anak Tuhan aneh saudara. Mau menunjukkan di muka orang lain bahwa dia baik, bahwa dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan melihat ke kedalaman hatinya dan Tuhan menjadi begitu kecewa. Anakku kok seperti ini? Padahal seluruh hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan ketahuilah, nanti satu kali kelak apabila tiba harinya, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau perbuat di tempat yang gelap, tidak ada orang yang tahu. Semuanya itu akan menjadi seperti, kalau saya menggambarkan, seperti sebuah film yang ditayangkan. Seluruh hidup kita seperti itu. Semua akan dilihat, semua akan nyata, saudara. Karena itu jangan berikan waktumu untuk menutupi sesuatu di hadapan Allah. Karena semua itu sudah diketahui oleh Allah, bahkan sudah tercatat dalam kitab kehidupan sana. Mari kita menentukan pilihan yang tepat. Yang berikut, bila memilih melaksanakan amanat agung, maka kita akan menuai yang bersifat kekal. Coba baca Daniel 12 ayat 3. Salah seorang tolong membacakan dengan keras. Daniel 12 ayat yang ketiga. Mari, silakan. Mari saudara. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Lihatlah, orang-orang yang bijaksana dalam hidupnya ini tidak mengikuti kehendak daging, tapi mengikuti kehendak Roh, maka orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Yang kalau kadang-kadang kita melihat indahnya cakrawala, saya suka kadang-kadang
di WA ada orang-orang yang mengirim foto-foto tentang pemandangan alam yang indah, cakrawala yang begitu menakjubkan. Orang-orang yang bijaksana hidupnya, ia akan bercahaya seperti cakrawala di langit. Orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti apa? Bintang-bintang yang bercahaya dan tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, hidup saudara dan saya untuk apa? Selama kita hidup dalam dunia ini untuk apa? Apakah yang paling saudara dan saya cintai di dalam dunia ini? Apa? Orang yang hidup dalam daging, dia mencintai dirinya sendiri. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, kita mencintai Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan menganugerahkan kemuliaan selama-lamanya. Kemuliaan itu bukan terletak engkau menjadi pendeta, engkau menjadi hamba Tuhan, engkau menjadi orang-orang istimewa, engkau menjadi orang-orang hebat di dunia ini. Tidak, saudara. Tidak. Bukan identitas kita, tetapi bagaimana kita bijaksana di dalam hidup ini untuk selalu memilih melakukan kehendak roh, bukan melakukan kehendak daging. Menurut saudara, mungkinkah ada pendeta yang nanti masuk neraka? Mungkin? Mungkin saja, saudara. Mungkinkah ada pengkhotbah yang luar biasa yang kita pandang hebat nanti masuk neraka? Bisa juga. Terletak bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Terletak bagaimana kita hidup. Kita memilih hidup kita untuk melakukan kehendak roh atau melakukan kehendak daging. Sebab hubungannya bukan dengan siapa, hubungannya dengan Tuhan. Tuhan yang tahu keseluruhan hidup kita. Oleh karena itu, marilah saat ini kita mengambil sebuah komitmen. Apa itu komitmen? Kalau dalam perjanjian lama itu disebut nazar, janji kepada Allah. Mari kita berjanji kepada Tuhan, bukan bersumpah ya saudara. Kita mengambil sebuah komitmen, kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan saya mau memakai hidupku untuk menurut kehendak roh, bukan menurut kehendak daging. Saya mau bijaksana dengan waktu-waktu di dalam hidupku ini. Terutama saudara-saudaraku, katakan cucu-cucuku yang masih muda-muda. Engkau punya kekuatan, engkau punya segala yang baik dalam hidupmu. Pakai itu untuk menurut kehendak roh. Amin. Ada yang enggak amin? Anak muda yang punya segala yang baik, punya segala kekuatan, punya segalanya dalam hidup ini, punya kemampuan, berikan hidupmu untuk melakukan kehendak roh. Amin. Kalau kalian memang belum merasakan tua, belum tahu, kadang-kadang kalau sudah tua ini mau melakukan segala sesuatu, aduh badan ini ya mengalami banyak hal.
beberapa hari yang lalu itu saya dalam 2 minggu ini mengalami sakit yang sangat di belakang saya ini, sehingga kadang-kadang saya menjadi kesal ya, pulang dari sekolah masak, selesai masak mau mengerjakan bersih-bersih di belakang di dapur, tangan ini sakit saudara, sehingga akhirnya terpaksa saya biarkan. Wes saya tak metik saja ya, daripada cuci piring nggak kuat, wes tak metik saja. Itu loh orang tua ya. Nanti kalian kalau sudah tua punya keterbatasan. Waktu metik, loh saya metik bolak-balik, ya metik sampai di sini bolak-balik kembali ke sana. Tulisan, aduh Tuhan gimana ya Tuhan saya ini, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tahu-tahu Tuhan kirim Esther datang, dan tiba-tiba Esther waktunya libur datang ke sini, dan Esther pergi ke belakang cuci piring. Saya bilang, saya sungkan, saya bilang, ojo jangan dikerjakan, tapi Esther kerjakan. Saya menjadi lega. Kemudian sebelum Esther pulang, saya bilang, terus apa Esther komputerku ini, aku ngetik kok bolak-balik, kembali ke awal. Lalu dilihat dan dikatakan, oh itu karena Mbak Tante tangannya mengenai bagian bawah itu ya, sehingga akhirnya bolak-balik kembali ke sana. Oh gitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik, begitu mengerti keadaan kita, sehingga waktu kita merasa tidak waktu saya merasa tidak enak, tidak senang, Tuhan juga memberikan orang muda yang bisa menolong. Nah, karena itu orang muda, mari selama masih muda berikan waktumu, hidupmu untuk Tuhan. Amin. Dan kita semua tentu kalau Ibu Betty katakan, wah Ibu, saya hidup ini adalah anugerah kedua. Dulu saya itu kelihatannya sudah akan kembali ke surga, tetapi Tuhan memberi hidup yang kedua gitu. Wah, saya bersyukur, dan saya bersyukur melihat semua yang sudah cukup tua mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi masih mau aktif, mau setia kepada Tuhan, mau melakukan apa yang dapat dilakukan. Mari kita semua, dari anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bimbing mereka, dan anak-anak remaja, kaum muda, kita sampai yang tua ini, kita percayakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan hidup ini. Kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan melakukan kehendak daging. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan.
lakukan sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau memberikan semua yang dapat ku beri. Aku mau belajar mencintai-Mu, Tuhan. Nyanyikan ini sebagai sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hidup menurut daging, tetapi mau menurut kehendak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Kemudian Ibu Nyoto akan berdoa buat kita. mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, karena pimpinan Roh-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, memberkati dalam kehidupan hari lepas hari, berikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memakai lebih lagi Tuhan, untuk membawa kami jemaat-Mu semakin dekat melekat kepadamu dan mengerti akan segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga telah menerima berkat daripada surgawi, dan biarlah itu Tuhan kami bawa di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami percaya Tuhan Kau akan memakai setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami telah berdoa dan bersyukur, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan berdoa. Ibu Ipa berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua pengakuan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya tangan kuasa-Mu memberkati kami pada siang hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati kasih karunia darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami.
keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mengorbankan diri untuk kami. Siapakah kami Tuhan, orang yang berdosa, sehingga Engkau menebus kami Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, Engkau memberkati kami dengan darah-Mu yang tercurah bagi kami dan perjamuan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi kami siang hari ini. Kiranya tangan-Mu, kasih-Mu yang tercurah bagi kami tetap ada bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan menyanyikan Hanya Oleh Darah Yesus. Sementara yang bertugas silakan ke depan. firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita nyanyikan itu pun, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi. Saudara di hadapan
bersyukur kepada Tuhan. Dan kita percaya darah Yesus mengubahkan kita menjadi baru dan baru lagi. Ibu Setiadi akan berdoa buat kita. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami telah menerima darah dan tubuhmu Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan hati kami. Biarlah kami di dalam melakukan itu, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami senantiasa ada di dalam kehendak. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah menerima semuanya anugerah yang Kau limpahkan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami pula membawa berkas-berkas itu penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biarlah Kau senantiasa membawa kami untuk senantiasa memuji, membesarkan, dan menyembah Tuhan. Biarlah keselamatan itu Tuhan, kami akan sebarluaskan beritanya Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau dan datang kepadamu mengaku bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang bersama berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita, bahkan yang mengurapi serta memimpin kita untuk menjadi berkat, menyelamatkan jiwa-jiwa. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pengumuman hari Sabtu depan